Kita saat ini akan mencari tahu dan mempelajari tentang riset method in information system, di mana riset method ini kita peruntukkan khusus bagi bidang-bidang di sistem informasi. Nah, apa saja yang kita akan ketahui hari ini? Yang pertama adalah terkait riset bisnis, yang kedua tentang riset terapan dan riset dasar, dan yang berikutnya adalah etika versus riset bisnis. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan keputusan dan kenapa keputusan harus diambil dan apa korelasinya dengan riset atau penelitian. Nah, biasanya keputusan diambil berdasarkan adanya kendala-kendala atau sebuah fenomenal yang membutuhkan sebuah solusi terkait permasalahan di organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Nah, masalah-masalah ini tentu saja tidak bisa langsung diputuskan apa yang menjadi solusi. Namun, dari berbagai masalah dari sudut pandang IS kita perlu melakukan analisis dan terutama sekali untuk mencari akar dari permasalahan yang ada. Kemudian berdasarkan akar masalah tersebut, kita perlu melakukan kajian-kajian untuk memperdalam analisis. Nah, dalam hal ini kita menyebutnya riset atau penelitian. Sehingga keputusan yang kita buat selalu berlandaskan kepada data dan fakta, kemudian dikembangkan berdasarkan fenomena dan diperkuat dengan riset. Kemudian hasilnya tentu saja adalah sebuah keputusan yang sangat baik. Apa saja yang perlu dilakukan untuk mengkaji atau mengetahui bagaimana keputusan itu dibuat dengan sangat baik? Yang pertama, kita perlu memahami dulu apa akar masalah. Terkadang berbagai masalah muncul simpang siur, tetapi kita mengabaikan fakta kecil apa yang menjadi sumber masalah. Kemudian kita perlu mengenali faktor-faktor yang relevan dengan akar masalah tersebut. Setelah itu kita perlu mengetahui informasi. Di dalam hal ini informasi related problem yang ada. Kemudian kita perlu mengkaji bagaimana manfaat dari informasi tersebut untuk menghasilkan keputusan yang tepat berdasarkan kesimpulan yang juga tepat. Nah, setelah itu kita perlu memikirkan setelah solusi didapatkan bagaimana penerapan terkait solusi tersebut, kemudian bagaimana dia berimpact terhadap permasalahan yang ada. Apa saja yang perlu kita lakukan? Ada 5 titik-titik yang perlu kita waspadai terkait pengambilan keputusan ini. Yang pertama tentu saja harus bersifat sistematis. Kemudian harus dikaji secara rutin bagaimana masalah itu akan saling berkesinambungan dari satu problem ke problem yang lain, dan kita harus mencari titik-titik kritis untuk mendapatkan hasil yang objektif, non-subjektif. Kemudian kita mendapatkan sesuatu yang bersifat logis. Dalam hal ini, penelitian yang kita lakukan di IS cenderung akan selalu berkorelasi dengan riset bisnis. Kenapa? IS adalah sebuah teknologi atau sebuah keilmuan yang bekerja untuk mendukung riset-riset bisnis. Dalam hal ini, riset bisnis kita terjemahkan atau kita definisikan secara bersama dalam sebuah pemahaman, yaitu sebuah upaya yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki sebuah masalah khusus yang dihadapi di dalam lingkungan kerja, sebuah institusi, sebuah organisasi, departemen, dan lain sebagainya yang tentu saja membutuhkan sebuah solusi. Riset bisnis atau penelitian bisnis dalam hal ini selain dilakukan secara terorganisir dan sistematis, juga berlandaskan kepada sebuah basis data. Kritis namun tetap objektif. Dengan melakukan berbagai investigasi terhadap problem-problem tertentu, kemudian tentu saja kita berharap tujuan dari riset ini adalah untuk memberikan solusi terkait permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem berjalan. Secara umum, ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah informasi. Informasi yang akan diolah menjadi data, kemudian di custom sedemikian rupa, dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tentu saja kita perlu memilah-milah apakah riset yang kita gunakan akan terkait dengan kualitatif atau kuantitatif. Apa sih yang membedakan kuantitatif dengan kualitatif? Di sini kita perlu memahami kuanti berarti dari segi jumlah. Dalam hal ini penelitian atau riset secara kuantitatif dalam berbentuk angka, seperti yang umumnya dikumpulkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur. Sementara itu kualitatif merupakan data dalam bentuk kata-kata yang dihasilkan dari jawaban yang luas, bisa dikolek dalam bentuk interview, deep interview, kuesioner, dan lain sebagainya.
termasuk pengamatan pada saat kita melakukan observasi ke objek penelitian. Mengutip kepada Edward yang melakukan penelitian atau riset yang sangat populer dan booming terkait trial and error, di mana Edward di sini melakukan penelitian yang awalnya selalu dimulai dengan objek yang bukan manusia, tetapi dia melakukan kucing sebagai sebagai objek penelitiannya. Dalam hal ini, eksperimen yang dilakukan memasukkan sebuah kucing ke dalam sebuah kandang. Dia beranggapan apa yang akan dilakukan oleh kucing merupakan gambaran atau sebuah fenomena yang akhirnya menjadi pemikiran bahwa itu juga yang akan dilakukan oleh manusia pada saat manusia diperlakukan dalam kondisi yang sama.